Suatu malam, ada seorang pria yang sedang membersihkan tubuhnya. Kemudian dia membentangkan selembar kain putih di tempat tidur. Hari itu adalah hari pernikahannya. Kain putih itu digunakan untuk melihat apakah istrinya masih perawan. Kemudian dia membawa istri barunya ke tempat tidur yang telah disiapkan. Mereka berdua mulai melepaskan pakaian masing-masing dan mulailah bercinta. Setelah selesai bercinta, pria itu melihat kain yang telah dipasangnya di tempat tidur terlihat masih bersih seperti sebelumnya. Hal itu membuat pria tersebut sangat marah dan dia merobek kain itu dengan gusar. Dia bertanya kepada istrinya, siapa yang telah merenggut keperawanannya? Karena sang istri hanya terdiam, dia pun menampar wajah istrinya. Interpretasi film ini dibuat dari perspektif kehidupan. Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Cerita 28. Mengapa sang istri sudah tidak perawan? Siapa yang telah melakukannya? Mari kita mulai dari beberapa hari sebelumnya. Wanita bernama Kyuno ini diculik oleh seorang pelaku perdagangan manusia. Kemudian, seorang laki-laki penjual unta membeli Kyuno. Mereka berdua menunggangi unta itu karena mereka akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Ketika malam tiba, laki-laki itu tidak mengetahui bahwa Kyuno telah pergi. Ketika menyadari, Kyuno telah hilang. Dia berteriak dan berkata, jika Kyuno tidak segera kembali, dia akan dimakan serigala di sana. Kyuno takut akan ancaman laki-laki itu dan angin segera kembali. Namun ketika laki-laki itu berkata lagi bahwa dia akan membunuhnya, Kyuno sangat ketakutan dan kembali bersembunyi. Keesokan harinya, laki-laki itu bertemu dengan sekelompok orang berkuda. Ternyata mereka adalah anak buah wali kota. Kyuno dibeli untuk dijadikan istri seorang wali kota bernama Wang. Karena Kyuno telah melarikan diri, orang-orang itu segera bergegas mencari, namun mereka tidak dapat menemukannya. Akhirnya, Kyuno pun terbangun. Kyuno tidak tahu di mana dirinya berada. Dia merasa sangat lemas dan akhirnya pingsan lagi. Tak lama setelah Kyuno pingsan, ada seorang pria lewat jalan. Itu dia menemukannya. Pria itu membawa Kyuno ke rumahnya. Dia berpikir bahwa Kyuno pingsan karena kelaparan, maka dia meminta istrinya untuk memberi makan ketika dia sudah sadar. Setelah menyampaikan pesan itu kepada istrinya, pria itu segera kembali bekerja. Pada malam harinya, sang istri memberitahu pria tersebut bahwa Kyuno adalah korban penculikan. Pria pun kebingungan. Dia tidak tahu Kyuno harus bagaimana. Sang istri memiliki sebuah ide. Bagaimana jika dia kembali ke keluarganya dan mencarikannya orang yang mau menikah dengan Kyuno? Mungkin saja mereka bisa mendapatkan uang sebagai ucapan terima kasih keluarga orang itu. Keesokan harinya, Kyuno mulai membantu keluarga pria yang telah menyelamatkannya itu. Pria itu juga membuatkan sebuah tempat tidur untuk Kyuno dan memberiakannya tinggal di rumahnya. Saat sedang bekerja, sang istri menyuruhnya untuk memanggil dirinya kakak. Dalam beberapa hari, aku akan kembali ke desa kelahiranku dan aku akan mencarikanmu suami. Nah, setelah itu kita akan menjadi keluarga. Tapi Kyuno tidak mau menikah. Ketika mereka berbicara, datanglah Tangsang. Dia adalah seorang pemburu. Dia selalu berhubungan intim dengan istri dan pria yang telah menyelamatkannya itu. Suaminya mengetahui hal itu, tetapi dia hanya diam saja karena tak bisa melawan. Ketika Tangsang melihat Kyuno, dia sangat tertarik padanya. Dia memberitahu sang istri bahwa dia menginginkan Kyuno. Melihat kekasihnya sangat peduli dengan Kyuno, sang istri pun cemburu.
Sang istri dan Tangsang pergi ke belakang tumpukan jerami. Sedangkan Kyono dan saudara laki-lakinya sedang bekerja di depan rumah. Dia teringat kampung halamannya dan bertanya kepadanya bagaimana caranya dia bisa kembali ke sana. Saudaranya mengatakan kepada Kyono bahwa dia tidak akan bisa keluar dari gurun itu. Jawaban itu membuat Kyono sangat sedih. Setelah kembali ke rumah, sang istri melihat bahwa suaminya terlihat sangat dekat dengan Kyono. Dia pun marah lalu membanting sebuah guci yang sedang dibawanya. Ketika malam tiba, pasangan suami istri itu bertengkar hebat. Di hari berikutnya, sang istri berkata bahwa aku telah menemukan calon suamimu dan dia akan datang dalam beberapa hari ke depan. Beberapa hari kemudian, calon suaminya datang. Ternyata orang itu adalah Tangsang. Sang istri dengan cepat meminta Kyono untuk menjamu para tamu. Tangsang pun memberikan sehelai kain berwarna merah dan sepasang gelang emas untuk hadiah pernikahan. Dia meminta sang istri atau saudara perempuan Kyono untuk mencarikan hari yang baik untuk pernikahannya dan juga memberikan sekantong uang sebelum dia pergi. Setelah Tangsang pergi, Kyono menangis karena menganggap keputusan itu sungguh tidak adil. Kakak laki-laki berkata Tangsang adalah seorang pemburu. Dia orang yang kuat dan kaya, mengapa kamu tidak mau? Ketika di hari berikutnya, Kyono pergi bekerja. Tak disangka laki-laki yang dulu telah membelinya lewat dan mengenali dirinya. Dia kehilangan 6 ekor unta karena Kyono melarikan diri. Kakak laki-lakinya keluar untuk memberikan gaun pengantin kepadanya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Kakak laki-lakinya memberi sebuah selimut karena takut Kyono masuk angin. Tepat ketika dia hendak pergi, tiba-tiba dia kembali lagi. Kakak laki-lakinya tidak ingin Sangtang memiliki Kyono. Dia sangat ingin memiliki gadis itu. Kemudian dia membawa Kyono ke tempat tidur. Setelah selesai, Kyono melihat noda darah di tangannya dan menangis sedih. Keesokan harinya, dia membakar bukti dan berjalan keluar dengan gaun pengantin berwarna merah. Tangsang memanggil beberapa saudaranya dan mengadakan upacara penyambutan sederhana bagi calon pengantin barunya. Kemudian Tangsang membawa Kyono ke dalam sebuah kereta kuda dan hendak membawanya pergi. Tiba-tiba, di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok orang. Mereka adalah anak buah wali kota Wang. Laki-laki yang waktu itu melihat calon istri wali kota Wang lah yang memberitahu mereka tentang keberadaan Kyono. Tangsang meminta mereka untuk membiarkan rombongannya lewat, tetapi anak buah wali kota Wang menghentikannya. Tidak ada cara lain selain mengikuti aturan jalan. Mereka membawa Kyono ke sebuah tanah lapang dan menaruh guci kecil dari tanah di kepalanya. Jika Tangsang bisa menembak guci itu, dia boleh membawa Kyono. Namun jika tidak, mereka akan membawa Kyono pergi. Tangsang dengar mudah menembak guci itu karena dia adalah seorang pemburu handal. Kyono terkejut dengan suara tembakan Tangsang dan akhirnya dia pingsan. Akhirnya Tangsang dan Kyono menikah tanpa halangan apapun. Tangsang pun segera mandi dan meletakkan kain selembar kain putih untuk mempersiapkan malam pertamanya. Tangsang tak menyangka kain itu terlihat berwarna putih bersih setelah mereka selesai bercinta. Hal itu membuatnya sangat marah dan menampar Kyono tanpa ampun. Keesokan harinya, Tangsang datang ke rumah saudara perempuannya dan melemparkan kain itu padanya. Kemudian Tangsang mengikat sebuah tali ke pintu rumah saudara perempuan dan menarik pintu itu hingga terlepas. Siapapun yang bisa memahami hal itu, silakan tulis di kolom komentar apa maknanya.
Tangsang sangat marah karena malam pertamanya kacau. Bahkan kali ini Tangsang kalah dalam permainan yang selalu dia menangkan. Laki-laki penjual unta itu mengejeknya ketika dia melihat bahwa Tangsang sangat tidak beruntung. Laki-laki itu berkata bahwa Tangsang memiliki istri dan anak, tapi mereka mati dimakan serigala. Kalimat ini membuat Tangsang semakin marah. Dia mendorong kepala laki-laki itu ke atas meja dan menghimpitnya. Tangsang menusuk tangan kiri laki-laki itu dengan pisau. Setelah Tangsang pergi, yang lain buru-buru membantu laki-laki penjual unta itu. Dia terus berteriak kepada Tangsang, "Kau berurusan dengan orang yang salah. Urusan kita belum selesai." Kyonu kembali teringat kampung halamannya. Saat itu, Tangsang pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia terus berkata, mereka dimakan oleh serigala, dan dia pun kemudian tertidur. Kyonu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan pagi suaminya. Ketika Tangsang bangun, dia langsung bergegas pergi dengan kudanya. Kyonu melihat sebuah ruangan untuk tempat kayu bakar. Dia berjalan, masuk dan membuka jendela di ruangan itu dan kemudian menatap matahari terbit yang indah. Lambat laun dia terpesona. Saat terburu sang berhasil mendapatkan binatang yang sangat besar. Semua orang di area pemburuan memiliki bagian yang sama. Tangsang mendapat kaki belakang karena dialah yang berhasil melumpuhkan binatang itu. Setelah makan malam, Tangsang langsung beranjak tidur. Lolongan serigala membangunkan Tangsang dan dia pun segera berjalan keluar rumah. Kyonu juga ikut terbangun dan mengikuti suaminya. Tangsang memeluk Kyonu dan meminta seorang anak padanya. Beberapa hari kemudian, ketika Kyonu sedang menjari kayu bakar, laki-laki penjual unta muncul di sampingnya. Dia berlari mengejar Kyonu. Dia hendak membunuh Kyonu yang telah membuatnya rugi. Kyonu sangat takut sehingga dia lari dan berteriak minta tolong. Dia hampir mendapatkan Kyonu. Tiba-tiba, duar! Penjual unta terjatuh. Seorang pria berbaju hitam menembak penjual unta itu. Segera dia berjalan menghampiri Kyonu dan mengecek apakah Kyonu masih hidup. Pada saat itu, Tangsang menembak topi pria berbaju hitam itu. Kyonu segera bangun dan menjelaskan kepada Tangsang bahwa mereka telah menyelamatkan dirinya. Pria itu juga menasihati Tangsang agar tidak membiarkan istrinya terlalu lelah bekerja karena dia sedang hamil. Setelah mengetahui berita ini, Tangsang merasa sangat senang dan menyuruh istrinya untuk tetap di rumah. Ketika melihat sekumpulan burung terbang di langit, gadis itu teringat orang tuanya di kampung halaman. Di sisi lain, saat itu Tangsang menerima tugas khusus dari wali kota untuk menangkap seorang buronan. Tak disangka, buronan itu adalah pria yang telah menyelamatkan istrinya. Kakak laki-laki mengunjungi Kyonu sore itu. 2 tahun telah berlalu, dia datang untuk menemuinya. Kyonu pun memberi kakak laki-lakinya obat untuk saudara perempuannya karena mereka belum memiliki anak selama bertahun-tahun. Hari demi hari, perut Kyonu semakin besar. Tangsang harus pergi untuk menyaksikan pertarungan anjing antara para wali kota. Dia meminta Bibi Ma untuk merawat Kyonu. Segera setelah dia pergi, Kyonu melahirkan seorang anak laki-laki. Kyonu dan anaknya selamat berkat bantuan Bibi Ma. Tapi wali kota Wang kalah dalam 3 pertandingan anjing itu. Melihat wali kota Sha memenangkan semua unta, wali kota Wang ingin mendapatkan untanya kembali.
Anak buah wali kota Wang mengirim Tangshan bersama anak buah yang lain untuk mengambil unta-unta itu. Tangshan berhasil mengambil unta milik wali kota Wang. Anak buah wali kota yang menyuruhnya mengambil unta melihat bahwa Tangshan sangat hebat dan memberinya seekor domba sebagai hadiah. Setelah kembali, Tangshan sangat senang melihat putra yang dia impikannya telah lahir. Dia ingin tidur dengan Qiunu dan anaknya. Sebenarnya Qiunu menolak, tapi dia terpaksa memperbolehkannya. Setelah terindu, salah satu kaki Tangshan berada di atas si bayi. Ketika menyadari hal itu, Qiunu langsung menyingkirkan kakinya suaminya itu. Tapi hal itu sudah terlambat, anaknya sudah tidak bernapas lagi. Melihat hal itu, Qiunu sangat sedih. Tangshan juga merasa sangat bersalah. Dia menggendong putranya dan berlutut di depan makam orang tuanya. Dia menangis keras dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Kematian anaknya itu membuat Qiunu sangat terpukul. Kakak laki-laki hendak mengunjungi Qiunu setelah mengetahui hal itu. Saudara perempuannya mencoba untuk menghentikan niat suaminya itu. Katanya, dia tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi sang suami tidak peduli dengan perkataan itu dan tetap pergi. Karena kehilangan anak pertamanya, Qiunu sampai mengalami demam tinggi dan jatuh pingsan di tempat tidurnya. Kakak laki-laki duduk di depan tempat tidur dan bercerita tentang masa lalu mereka. Pada saat itu, Tangshan telah kembali dan dia mendengar bahwa kakak laki-laki lah yang telah mengambil keperawanan Qiunu. Dengan kemarahan, Tangshan terus bertanya mengenai hal itu. Kakak laki-laki yang biasanya terlihat lemah kali ini tampak sangat tangguh. Tangshan dengan sengkel mengatakan bahwa kamu bisa membawanya pergi. Kakak laki-laki mengambil Qiunu dan berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Tangshan menghadangnya dengan senapan, kakak laki-laki tidak merasa takut sedikit pun. Kakak laki-laki hendak membawa Qiunu pulang ke rumahnya. Tapi Tangshan mengejar dan berhasil menembak kakak laki-laki. Dia mengambil Qiunu kembali. Kakak laki-laki melihatnya dengan tatapan tidak senang. Kemudian dia mengeluarkan sebuah belati dan menusuk Tangshan. Meskipun dia berhasil menikam Tangshan, namun dialah mati. Tangshan melemparkan tubuh kakak-kakak laki-laki ke dalam kereta dan membiarkan keledai membawanya pergi. Keesokan harinya, Tangshan dipanggil menghadap wali kota. Saudara perempuan datang dan bertanya kepada Tangshan, "Mengapa kamu membunuh suamiku?" Tangshan hanya terdiam. Tetapi anak buah wali kota yang lain tidak peduli dengan kematian kakak laki-lakinya. Melihat seorang wanita datang, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Jadi kakak dibawa ke rumah. Ketika Tangshan berjalan pulang, dia menemukan saudara perempuan pingsan di tengah berlantara. Dia membawa saudara perempuan pulang ke rumahnya. Dalam beberapa hari, Qiunu sudah sehat lagi. Dia kemudian datang ke kuburan putranya dan menangis. Dengan pilu dia berkata, "Anak yang malang, anakku." Saudara perempuan menjadi gila setelah diperkosa para anak buah wali kota. Qiunu pun pergi ke gunung untuk bekerja hari ini. Tepat pada saat itu dia melihat anak buah wali kota sedang mengawal seorang tahanan. Tiba-tiba ada orang yang menembak para pengawal, dan orang itu segera menyelamatkan tahanan. Tangshan dan anak buah wali kota yang lain segera melakukan pengejaran terhadap orang yang telah membunuh teman-temannya. Setelah beberapa tembakan, mereka berhasil melumpuhkan tahanan. Mereka mengikatnya dengan kereta kuda dan menyeretnya sepanjang jalan. Tangshan turun dan melihat bahwa pria itu sudah mati.
Ketua anak buah wali kota berkata, "Biarkan serigala memakannya, ayo kita lekas pergi." Melihat mereka telah pergi, Kyunu bergegas memeriksa keadaan tahanan itu. Dia tidak menyangka bahwa tahanan itu masih hidup. Dia melihat dengan lebih seksama dan menyadari bahwa pria itu adalah pria yang menyelamatkannya waktu itu. Untuk membalas budi baik orang itu, Kyunu membawanya ke gudang. Dia kemudian masuk ke rumahnya untuk mengambil makanan dan minuman. Di tengah jalan, dia bertemu dengan saudara perempuannya yang terlihat ketakutan melihat Kyunu. Kyunu meletakkan semangkuk air dan 2 buah roti di tanah. Melihat Kyunu telah pergi, tahanan itu langsung bergegas mengambil makanan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Beruntung Kyunu membawanya ke gudang saat itu. Tak disangka, wali kota ingin melihat mayat tahanan itu. Anak buah wali kota segera mencari mayat tahanan itu. Mereka tidak dapat menemukan mayat tahanan itu maupun tulang belulangnya. Tahanan itu terbangun dari tidurnya. Dia mendengar Kyunu yang sedang berbicara tentang pemandangan indah kampung halamannya. Kyunu juga sangat merindukan kampungnya itu, tapi dia tidak bisa kembali ke sana. Tangsang dan teman-temannya bertemu dengan saudara perempuannya ketika berpatroli. Dia mengatakan bahwa Kyunu membawa seorang pria ke dalam gudang. Hal itu membuat teman-teman Tangsang curiga dan memanfaatkan kesempatan untuk menahan Tangsang. Ketika malam tiba, sekelompok orang datang ke rumah Tangsang untuk mencari tahanan itu di bawah pemerintah langsung dari wali kota. Tetapi mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Setelah orang-orang itu pergi, Kyunu datang ke gudang untuk mencari tahanan itu. Tanpa diduga, pria itu bersembunyi di balok jerami. Karena dia tidak ingin merepotkan Kyunu, pria itu memutuskan untuk segera pergi. Keesokan harinya, wali kota membebaskan Tangsang. Luka tahanan itu sudah sembuh. Kyunu segera menyiapkan makanan dan pakaian untuknya. Pria itu berjanji bahwa dia akan membawanya pulang untuk melihat kampung halamannya. Kyunu sangat tersentuh. Pada saat itu, Tangsang kembali dan tidak menemukan Kyunu di dalam rumah. Dia menemukan Kyunu dan pria di gudang kayu bakarnya. Tangsang tidak berpikir untuk menangkap tahanan, tetapi menduga bahwa mereka berselingkuh. Dia ingin menghajar pria itu, tapi Kyunu mencoba menjelaskannya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Tangsang pun bisa mengendalikan diri dan mendengarkan penjelasan Kyunu. Setelah mendengarkan penjelasan istrinya, Tangsang memutuskan untuk membiarkan pria itu membawa pergi kudanya. Tepat ketika pria itu memaki kuda, anak buah wali kota datang. Pria itu ketahuan. Untungnya, Tangsang dengan cepat meluncurkan 3 tembakan dan berhasil membunuh mereka. Tapi tindakan itu juga menimbulkan masalah yang lain. Suara tembakan telah mengundang perhatian anak buah wali kota yang lain. Tangsang segera berganti pakaian dengan pria itu dan meminta Kyunu pergi bersama pria itu. Tangsang berusaha mengalihkan perhatian gerombolan anak buah wali kota itu. Meskipun Kyunu berusaha untuk menghentikannya, namun Tangsang tidak menghiraukan istrinya. Keputusannya sudah bulat. Pada saat itu, sebenarnya Tangsang telah mengetahui bahwa Kyunu sedang hamil. Tangsang berkata bahwa dia adalah ayah dari anak yang dikandung Kyunu. Lalu Tangsang segera pergi. Anak buah wali kota dipancing Tangsang ke atas bukit. Kyunu dan pria itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sebuah tembakan, Tangsang jatuh dari kudanya. Semua orang melihat bahwa itu adalah Tangsang.
dan mereka semua kebingungan. Kyuno masih tidak rela meninggalkan Tangsan dan berlari untuk kembali. Saudara perempuan itu berjalan ke mayat Tangsan dan membawanya kembali ke rumah. Setelah membersihkan mayat Tangsan, saudara perempuannya berbaring di samping Tangsan. Dengan lembut, dia melihat pria yang pernah dicintainya. Dia membiarkan angin meniup api di lampu-lampu minyak itu. Tak lama kemudian, api telah menjalar ke seluruh rumah. Kyuno tiba-tiba ketika rumahnya sudah terbakar. Pada akhirnya, Kyuno diculik oleh penyamun. Untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang baik. Film Kyuno adalah film yang bercerita tentang seorang gadis. Dia mengalami kisah yang tragis dalam hidupnya. Dia diculik oleh pedagang manusia. Itulah yang terjadi di masa itu. Selama Anda punya uang, Anda bisa berdagang sesuka hati. Hubungkan saja dengan pernikahan. Selama uangnya cukup, Anda tidak memerlukan persetujuan orang lain. Kyuno sebagai wanita biasa pada saat itu hanya bisa menerima semuanya dengan rendah hati. Dia menikah dengan seorang pria yang berumur 15 tahun, lebih tua darinya. Meskipun pria itu sering memukul dan memarahinya, bahkan dia tidak sengaja telah membunuh anak pertamanya. Tetapi ketika pria ini akan mengorbankan diri untuknya, dia berusaha keras mencegahnya. Akhirnya, pria itu berhenti memukul dan memarahinya. Tetapi, pria itu melakukan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga. Dia bersedia melindungi istri dan anaknya, apapun taruhannya. Saya Tuhan, ikuti saya, dan saya akan